Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan menyampaikan hasil kerja diskusi kami tentang penyusunan laporan bisnis. Yang pertama itu ada anggota kelompok kami, yaitu Nestia Cindy dengan NIM terakhir 191, dan ada saya sendiri, Tasya Cantika dengan NIM akhir 269, dan ada Yoga Rahman dengan NIM terakhir 282. Yang pertama itu ada identitas perusahaan. Di sini kami memilih PT Zava. PT Zava Indonesia Tbk merupakan salah satu perusahaan yang bergerak dalam bidang agri-food terbesar dan terintegritas di Indonesia. Perusahaan ini terletak di Wisma Millenia, lantai 7, Jalan MT Haryono, Jakarta, Indonesia. Nah, di sini juga ada latar pendiri perusahaan. PT Zava ini merupakan salah satu perusahaan yang bergerak dalam bidang agri-food terbesar dan terintegritas di Indonesia. Unit bisnis utama perusahaan ini yakni membuat pakan ternak, pembibitan ayam, pengelolaan unggas, serta pembudidayaan pertanian. Perusahaan ini merupakan perusahaan patungan yang terjalin antara PT Perusahaan Dagang dan Industri Ometrako dan International Grand Handel de Gras N.V. of the Netherlands. Next. Baik, selanjutnya ada struktur organisasi perusahaan. Yang pertama ada Dewan Komisaris, lalu ada direksi, lalu ada direktur utama, lalu kepala audit internal perusahaan, dan sekretaris perusahaan, lalu ada wakil direktur utama, lalu ada kepala divisi budidaya perairan, kepala SBU penggemukan sapi, kepala divisi sumber daya manusia, kepala divisi teknologi informasi, kepala divisi keuangan korporasi. Lalu juga terdapat kepala divisi pakan ternak, kepala divisi pembibitan ayam, kepala divisi peternakan komersial, kepala divisi pengolahan hasil peternakan, kepala SBU kesehatan hewan dan peralatan ternak, kepala divisi pengawasan keuangan, dan kepala unit-unit usaha strategis. Bentuk struktur organisasi pada PT Zava Confeed Indonesia Tbk adalah lini dan staf, dengan ciri-ciri antara lain, wewenang yang diberikan langsung dari atasan kepada bawahan, dan tiap departemen tidak bertanggung jawab terhadap staf. Perusahaan merupakan suatu organisasi besar. Daerah kerjanya luas, mempunyai bidang tugas yang beraneka ragam. Jumlah karyawannya banyak, serta terdapat satu atau lebih tenaga staf. Beberapa keuntungan organisasi lini dan staf adalah dapat digunakan oleh setiap organisasi besar. Apapun tujuannya, betapapun luas tugas dan kompleks susunan organisasinya. Pengambilan keputusan yang sehat lebih mudah karena adanya staf ahli. Sedangkan kerugiannya antara lain, karyawan tidak saling mengenal sehingga solidaritas sukar diharapkan. Koordinasi organisasi terkadang sulit diterapkan karena rumit dan kompleksnya. Selanjutnya laporan kinerja perusahaan. Yang ditampilkan sekarang adalah laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lainnya dari tahun 2019, 2018, dan 2017. Lalu di sini terdapat laporan posisi keuangan dari tahun 2019, 2018, dan 2017. Lalu rasio keuangan penting dari tahun 2017, 2018, hingga 2019. Evaluasi bisnis. Tahun 2019, kondisi ekonomi global dan domestik cenderung menunjukkan tingkat ketidakpastian yang tinggi. Hal ini didorong oleh meningkatnya tensi perdagangan antara Amerika Serikat dan Tiongkok. Normalisasi kebijakan moneter di Amerika Serikat yang dapat memicu aliran modal keluar dari negara berkembang yang berpengaruh pada stabilitas nilai tukar. Hal-hal tersebut menekan perekonomian Indonesia.
termasuk aktivitas industri, impor dan ekspor, serta harga dan aktivitas ekonomi terkait barang komoditas dan mineral. Di samping itu, terdapat pula beberapa perkembangan regulasi yang secara langsung terkait dengan operasional usaha perseroan. Di tengah kondisi tersebut, Dewan Komisaris menilai direksi telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya di tahun 2019 dengan baik. Hal ini salah satunya ditunjukkan dengan kinerja operasional dan keuangan perseroan yang secara umum sesuai dengan target. Tahun 2019, perseroan membukukan laba bersih sebesar 1,9 triliun. Selain itu, perseroan juga mencatat pertumbuhan total aset sebesar 9,3%, menjadi 25,2 triliun dari sebelumnya, sekitar 23 triliun. Dan ekuitas sebesar 11,4 triliun, tumbuh 12,1% dari tahun sebelumnya, sekitar 10,2 triliun. Hal yang membanggakan adalah kinerja yang baik tersebut telah dihasilkan perseroan di tengah kondisi ekonomi yang diwarnai ketidakpastian, daya beli masyarakat yang melemah, dan tantangan industri peternakan yang kompleks. Dewan Komisaris menilai pada tahun 2019, ini terdapat beberapa inisiatif strategi direksi yang telah menghasilkan kinerja perseroan yang lebih kompetitif. Direksi juga berhasil memperbaiki tata kelola sumber daya manusia yang membuat perseroan kini siap menghadapi berbagai kondisi bisnis dan persaingan. Evaluasi bisnis itu sendiri di tahun 2019, kinerja perseroan secara umum berhasil mencapai target yang ditetapkan. Perseroan berhasil membukukan penjualan neto sebesar 36,7 triliun, meningkat 8% dibandingkan tahun sebelumnya, sebesar 34 triliun. Dewan Komisaris menilai penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik di perseroan telah berjalan dengan baik dan menunjukkan peningkatan yang berkelanjutan, baik dalam aspek transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian, maupun dalam aspek kewajaran. Organ tata kelola perusahaan yang berada di bawah Dewan Komisaris juga telah menjalankan fungsi, tugas, dan tanggung jawabnya dengan baik, dan telah menjalin kerjasama yang baik pula dengan fungsi dan organ yang berada di bawah direksi. Baik, untuk selanjutnya yaitu ada hambatan perusahaan. Hambatan perusahaan itu terdapat 4, satu yaitu wabah penyakit. Hal ini disebabkan oleh perpindahan dan perdagangan unggas hidup yang belum diatur dengan baik. Penyebaran virus penyakit endemik seperti avian influenza, Newcastle disease, dan infeksi bronkitis akan mudah terjadi dan menjadi salah satu ancaman bagi kinerja usaha perseroan. Yang kedua yaitu ada ketersediaan dan fluktuasi harga bahan baku. Ketersediaan dan harga bahan baku tersebut memiliki ketergantungan pada faktor cuaca, hama, penyakit, tingkat produksi, tingkat konsumsi dunia atas produk komoditi, pergerakan tingkat penawaran dan permintaan, serta harga komoditi lain seperti minyak bumi. Yang ketiga yaitu ada fluktuasi nilai tukar dan inflasi. Penurunan nilai rupiah yang tajam ataupun tingkat inflasi yang tinggi akan berpotensi menurunkan daya beli masyarakat, sehingga dapat berakibat pada menurunnya permintaan akan produk-produk yang diproduksi perseroan. Yang keempat yaitu ada kompetisi. Hal ini dapat menyebabkan meningkatnya persaingan dan yang dapat berakibat pada berkurangnya pangsa pasar dan pendapatan perseroan. Next. Solusi yang dilakukan yaitu untuk wabah penyakit menerapkan sistem biosecurity yang ketat. Yang kedua, untuk ketersediaan dan fluktuasi harga bahan baku yaitu melakukan pendampingan yang intensif kepada para petani lokal. Yang ketiga, fluktuasi nilai tukar dan inflasi yaitu dengan melakukan lindung nilai. Yang keempat, kompetisi yaitu dengan mengutamakan mutu produk. Next. Rencana ke depan perusahaan. Untuk meningkatkan kualitas penerapan GCG, salah satu langkah yang dilakukan perseroan adalah dengan menerapkan ASEAN Corporate Governance Curriculum. Salah satu prinsip yang dikembangkan ACGS adalah untuk mendukung terwujudnya OECD yang terbagi dalam 5 area, yaitu hak-hak pemegang saham, perlakuan yang sama untuk pemegang saham,
paham, peran para pemangku kepentingan, pengungkapan dan keterbukaan, dan tanggung jawab dari Dewan Komisaris dan Direksi dengan menerapkan kerangka GCG yang berstandar internasional. Kualitas penerapan GCG di lingkungan perseorangan dapat terus meningkat. Next. Kesimpulan dari presentasi kali ini yaitu PT Java Comfit Indonesia Tbk merupakan salah satu perusahaan yang bergerak dalam bidang agri-food terbesar dan terintegrasi di Indonesia. Bentuk struktur organisasi pada PT Java Comfit Indonesia Tbk adalah lini dan staf, dengan ciri-ciri antara lain wewenang yang diberikan langsung dari atasan kepada bawahan dan tiap departemen tidak bertanggung jawab terhadap staf. Perseroan berhasil membukukan penjualan neto sebesar 36,7 triliun, meningkat 8,0% dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 34 triliun. Hambatan pada perusahaan yaitu ada wabah penyakit, ketersediaan dan fluktuasi harga bahan baku, fluktuasi nilai tukar dan inflasi, dan kompetisi. Solusi yang dilakukan perusahaan untuk menangani hambatan yang ada yaitu seperti menerapkan sistem biosecurity yang ketat, melakukan pendampingan yang intensif kepada para petani lokal, melakukan lindung nilai, dan mengutamakan mutu produk perusahaan. Mutu produk perusahaan akan terus melakukan inovasi baik dalam hal proses operasional maupun produk dan layanan. Next. Baik, itu presentasi dari kelompok kami. Sekurangnya minta maaf. Terima kasih.